Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam materi pengantar ilmu ekonomi mikro untuk pembahasan teori biaya. Nah, teori biaya ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yakni teori produksi. Di dalam teori biaya, saya ingin share screen terlebih dahulu. Di dalam teori biaya, kita hanya melanjutkan dari konsep teori produksi, di mana teori biaya ini hanya menyampaikan bahwa nominal atau dampak dari penggunaan faktor produksi atau input yang digunakan di dalam proses produksi. Nah, di sini kalau kita definisikan teori biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Nah, ini ya, saya garis bawahi. Jadi, biaya yang ditimbulkan karena memang memperoleh atau menggunakan faktor-faktor produksi di dalam sebuah proses produksi, menghasilkan produksi barang dan jasa. Nah, secara prinsipnya ada dua konsep biaya, yakni biaya eksplisit dan biaya implisit. Kalau biaya eksplisit, ya biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, tercatat dan terlihat gitu kan wujudnya. Sedangkan biaya implisit itu hanya sebatas kepada appraisal gitu kan, appraisal, karena nanti dari appraisal itu atau dugaan atau taksiran itu akan memunculkan opportunity atau biaya kesempatan, opportunity cost ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa opportunity cost di definisi itu adalah dugaan atau nilai tertinggi dari suatu faktor produksi ketika dia tidak digunakan di proses produksi tersebut ya. Jadi di sini didefinisikan nilai tertinggi suatu faktor produksi dalam penggunaan alternatif yang terbaik gitu ya. Jadi katakanlah seperti ini. Kalau kampus Taman Sari itu tidak digunakan kampus, sedangkan di daerah tersebut itu banyak berdiri hotel atau kafe atau untuk bisnis, maka alternatif tertingginya adalah ketika dia digunakan hotel, katakanlah seperti itu. Nah, itu adalah opportunity cost. Tetapi yang terjadi adalah kampus Taman Sari ini yang dibuat sebagai kampus gitu. Hanya dibuat sebagai kampus yang gitu kan, bahwa ada proses perkuliahan dan lain-lain seperti itu. Dibandingkan yang di sebelahnya atau di belakangnya Marriott atau Serela seperti itu adalah sebagai hotel. Nah, itu adalah dugaannya nanti nilai tertingginya asumsinya seperti apa kalau dia digunakan sebagai hotel. Nah, biaya implisit itu nanti sama dengan opportunity cost. Seperti itu ya. Nah, konsepnya tadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang produktivitas. Nah, di sini ada produksi, ada produktivitas, dan ada impact-nya dari penggunaan faktor produksi itu adalah munculnya biaya. Di sini kalau kita mengulang kembali dari teori produksi, bahwa ada asumsi yang harus dipegang oleh seorang produsen adalah bahwa dia harus bersifat rasional. Kenapa? Karena ketika dia bersifat rasional, dia menentukan berapa sih jumlah output atau jumlah produksi yang ingin dihasilkan. Ketika dia menentukan jumlah output, maka dia juga akan memiliki pengetahuan yang lengkap di dalam proses produksi tersebut, sehingga dia tahu berapa banyak kombinasi atau variasi jumlah input faktor produksi yang harus digunakan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah
kepada produktivitas, produktivitas dari sebuah proses produksi tersebut. Nah, ketika kita tindak lanjuti katakanlah seperti itu dari pemanfaatan dari faktor-faktor produksi, kan tadi dinyatakan bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan di dalam memperoleh faktor produksi tersebut. Sehingga apa? Nah, dicarilah nanti dengan biaya yang sangat minimum. Ya, dengan biaya ini kita beranalogi seperti ini. Di pasar kita selalu dihadapkan dengan dua variasi barang yang dihasilkan. Katakanlah saya sebut merek ya, saya sebut merek untuk di smartphone dengan banyak variasi. Produsen X gitu dan produsen S. Nah, produsen X dan produsen S ini sama-sama bersaing. Platform yang digunakan juga sama Android gitu. Platform yang digunakan juga sama Android. Tetapi nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada disparitas harga, ada perbedaan harga yang ditawarkan. X ini cenderung kepada memberikan alternatif kepada konsumen yang memiliki keterbatasan, tetapi ingin memperoleh teknologi yang baik. Tetapi yang S ini kita ketahui memang ini high end lah istilahnya seperti itu. Tetapi teknologinya lengkap, periferalnya juga lengkap dan lain-lain seperti itu. Nah, pasar nanti selalu akan dihadapkan seperti itu. Ada juga merek yang ini yang dia bersifat eksklusif gitu. Memang rentang harganya juga untuk kalangan yang high end seperti itu. Tetapi kalau kita melihat mencermati dari kedua kasus X dan S ini, kita ketahui bahwa yang X ini memang memberikan alternatif penggunaan biaya yang sangat minimum, sehingga ya, harga yang ditawarkannya juga lebih terjangkau. Berbeda dengan S, tetapi sekarang dengan penetrasi pasar dan lain-lain, merek S ini juga mengeluarkan produk-produk yang dijangkau, yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Tetapi yang X ini juga dia menurunkan kembali harganya seperti itu ya. Nah, itu dari gambaran analogi produksi, produktivitas, dan biaya yang dikorelasikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kenapa produktivitas itu mempunyai hubungan yang terbalik. Nah, ini mungkin banyak yang harus dipelajari secara mendalam. Intinya adalah ketika produktivitas itu meningkat, kan produktivitas itu kan total produk dibagi total input atau Q dibagi nanti tergantung inputnya apa. Nah, ketika Q-nya meningkat dan inputnya semakin rendah, nanti inilah yang menjadikan adanya produktivitas yang tinggi, ya kan? Q-nya meningkat, inputnya harus lebih rendah biayanya. Nah, ini dinamakan dengan hubungan yang terbalik atau berbanding terbalik seperti itu. Ya. Nah, itu kenapa dinamakan bahwa konsep produktivitas itu berhubungan terbalik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam periodisasi, sama seperti di teori produksi, bahwa ketika dilihat dari sisi waktu atau periode, maka dibagi dua. Proses produksi itu menghasilkan biaya produksi dalam jangka pendek dengan biaya produksi di dalam jangka panjang. Karena kan ini kelanjutan dari teori produksi ini menjadi teori biaya. Ketika di teori produksinya pendekatannya ada short term
ada short term, ada jangka pendek, di mana di sana ada fixed input dan variable input. Maka di dalam teori biaya juga ada fixed cost dan variable cost. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan di dalam pendekatan teori biaya. Ada pendekatan total, di mana pendekatan total ya kita ketahui ada total fixed cost, total variable cost yang tadi, dan ada juga total cost. Nah, total cost sebenarnya total fixed cost ditambah total variable cost. Kalau secara definisi mungkin nanti bisa dibaca. Nah, untuk pendekatan rata-rata ini cukup banyak, tetapi intinya adalah dia mengikuti dari total pendekatan total. Dan pendekatan total ada total cost, ya kan? Ada total cost, ada total fixed cost, ada total variable cost. Nah, kalau pendekatannya rata-rata, average berarti ini jadi AC, ini jadi AFC, ini jadi AVC. Kemudian satu lagi ada pendekatan marginal, yaitu marginal cost. MC, marginal cost. Nah, marginal cost ini adalah selisih dari delta PC, total cost, dengan delta Q, dengan inputnya. Oke, kalau kita transformasikan dari teori ke dalam biaya atau pengeluaran, lalu kita visualisasi dalam bentuk grafik, maka grafiknya akan seperti ini. Kita ketahui bahwa total fixed cost itu adalah total biaya tetap, di mana dia tidak terpengaruh dari jumlah produksi. Maka nilainya dia lurus gitu. Ketika produksinya masih 0 pun total fixed cost itu sudah ada gitu kan. Ketika TC sama dengan TFC tambah TVC, ya TVC, ketika Q sama dengan 0, nah kan Q sama dengan 0 berarti TVC juga 0 kan. Tetapi TC itu nilainya adalah TFC. Ketika Q-nya sama dengan 0. Kan ketika dia mau memproduksi barang kan mesin sudah harus ada, gedung sudah harus ada, nggak ujuk-ujuk gitu. String gitu ada, gitu kan, nggak ujuk-ujuk, tetapi dia muncul. Nah, sedangkan ketika kita lihat mulai proses produksi, maka total variable cost sudah mulai keluar angkanya seperti itu, ya. Nah, karena tadi total cost itu diawali ketika dia nilainya 0, maka diawali dengan apa? Dengan titik TFC, total fixed cost. Nah, asumsi yang lainnya adalah ketika Q-nya makin bertambah, Q yang dihasilkan makin bertambah, maka total variable cost-nya juga meningkat. Tetapi nanti TFC-nya akan makin mengecil, total fixed cost-nya. Nah, untuk pendekatan rata-rata, ini dia konsepnya parabolik gitu. Yusef. Jadi itu karena ada hukum hasil pertambahan yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Law of diminishing return. Nah, kenapa sih ketika kita sering mengetahui bahwa ketika sebuah perusahaan itu sudah mulai memperoleh pasar, penetrasinya, dan lain-lain, tapi ada yang malah makin bangkrut. Kenapa? Karena di sini ketika kita bicaranya adalah biaya produksi,
ketika kita bicaranya adalah biaya produksi, ketika dia sudah mencapai titik terendah, maka dia biasanya ekspansi. Nah, ekspansi ini dia harus melakukan penetrasi lagi, sehingga biaya variabelnya juga makin meningkat di dalam jangka panjang nanti. Nah, ini hubungan antara kurva MC dan AVC atau AC. Nanti AC itu akan dipotong oleh kurva MC pada titik terendah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa yang digunakan adalah asumsinya adalah least cost, ya. Least cost untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan profit. Ini ada least cost, biaya terendah. Nah, ini berbagai asumsi ketika kita bicaranya adalah hanya pendekatan tabel gitu. Kita lihat bahwa total fixed cost itu nilainya sama. Tapi ketika kita bicaranya average fixed cost, itu nilainya ada yang berbedanya. Kenapa? Karena pembaginya adalah Q. Kita ketahui, lihat bahwa makin banyak Q yang dihasilkan, fixed cost-nya itu makin turun. Tapi kalau variable cost, kita bisa lihat asalnya tinggi, terus turun, mengecil, terus nanti bertambah lagi. Kenapa? Karena seiring dengan pertambahan output yang ingin dihasilkan. Begitu pula nanti dengan average cost gitu. Kan kita ketahui bahwa average fixed cost itu adalah TFC dibagi Q, ya. Kalau average variable cost adalah total variable cost dibagi Q, dan average cost adalah total cost dibagi Q. Sedangkan marginal cost itu adalah selisih delta TC. Nah, ini 100 dikurangi 50 dibagi 2. 100 kurangi 50 adalah 50 dibagi 2 sama dengan 25 dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk bagaimana kalau posisinya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang kan semua sudah berubah. Di dalam teori produksinya semuanya sudah berubah. Dari asalnya ada fixed input, nah semuanya sudah bisa diekspand dan berubah menjadi biaya variabel. Ya, biaya variabel. Nah, di sini kapasitasnya sudah besar, kemudian dia bisa expand dan mengembangkan usahanya dan lain-lain. Nah, di sini nanti muncul adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah untuk menunjang dan meminimalisir dari proses produksi yang dihasilkan. Kalau kita lihat dari sekilas gambar ini kan ini kurva long run average cost terdiri dari short run average cost, ini AC1, AC2, AC3 dan seterusnya. Nah, economy scale-nya adalah ketika dia menuju kepada titik terendah, kan least square ya, least square approach. Nah, biaya terendahnya ini lebih optimum sehingga dia masuk fase economic scale. Tetapi ketika dia expand terus menerus, maka masuk ke dalam fase diseconomic scale. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam jangka panjang gitu akan menghasilkan diferensiasi produk. Nah, utamanya adalah pertama nanti dia akan makin spesialisasi produknya. Spesialisasi faktor-faktor produksi seperti itu. Jadi kita menyampaikan bahwa produk X dan produk S gitu. Mungkin yang terspesialisasi ini adalah industrinya industri smartphone gitu kan. Smartphone padahal dia kan banyak juga kan produksinya selain dari smartphone gitu, sama untuk X maupun S.
Kemudian pengurangan harga faktor produksi. Ya, tadi kita bisa mengasumsikan terkait dengan average cost itu makin turun. Memungkinkan memproduksi produk sampingan, tadi diferensiasi produk. Nah, produk sampingan tadi untuk kasus yang X dan S ya, sama. Di istilahnya saat ini mungkin dikenalnya adalah ekosistem. Produk ekosistem yang menunjang terkait dengan interaksi dengan produk utama. Terus mendorong perkembangan usaha lain ya. Ketika ekosistem produknya ini semakin berkembang, maka akan muncul usaha-usaha yang lain yang menunjang kepada ekosistem tersebut. Nah, sekarang untuk fase yang tidak ekonomis adalah dalam jangka panjang itu penambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata semakin tinggi. Ya seperti contohnya tadi expand itu. Jadi dia melakukan penetrasi pasar yang besar-besaran. Nah, dulu mungkin dikenal dengan ada perusahaan namanya C ya, Cipaganti, dia ekspansi terus-menerus, masuk ke batu bara, masuk ke yang lain-lain dan lain-lain, core-nya. Padahal core-nya adalah di bagian transportasi. Nah, ini menanggung biaya beban operasional yang tinggi sehingga pilot dan seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Di dalam pembahasan teori biaya, kita akan masuk ke video berikutnya. Sampai jumpa. Video berikutnya terkait dengan struktur pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.